She's not here. Halo guys, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini ada film yang diperankan oleh Sylvester Stallone atau lebih dikenal John Rambo dan disutradai oleh Adrian Cronenberg. Film ini menceritakan seorang veteran perang Vietnam yang pastinya kalian sudah kenal, yaitu John Rambo. Film ini berlatar belakang 11 tahun setelah kejadian di Burma atau pada film Rambo 4. Di sini diceritakan Rambo setelah peperangan di Burma yang memiliki masa-masa kelam dan mengerikan. Kini Rambo hidup tenang di desa bersama dengan cucu angkatnya. Namun, cucu angkatnya itu diculik oleh kartel Meksiko yang terlibat dalam perdagangan manusia. Maka Rambo marah dan menghabisi seluruh anggota kartel itu dengan gaya pertempuran Rambo yang cerdik, militer, klasik, dan brutalitas. Oke guys, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita ke filmnya. Awal film kita diperlihatkan di mana satuan tim penyelamat sedang berusaha mencari pendaki gunung yang tersesat. Pencarian itu tidaklah mudah karena jalan yang terjal ditambah situasi cuaca yang sangat buruk pada malam itu, yang menyebabkan tim penyelamat harus menghentikan pencarian dikarenakan hulu sungai gunung tersebut terlihat meluap dan akan ada arus besar di sekitar sungai gunung tersebut. Dan kita akan diperlihatkan dengan seorang yang menunggang kuda. Orang tersebut yang tidak bukan dan tidak lain adalah AKA John Rambo. Rambo rupanya dapat menemukan salah satu pendaki itu, namun sudah dalam keadaan tak bernyawa. Lalu terlihat dua orang pendaki lainnya melihat Rambo sedang menunggangi kuda dan meminta Rambo untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun situasi mengharuskan mereka semua bergerak cepat agar terhindar dari arus yang mematikan. Tetapi suami dari perempuan yang telah tewas tadi tetap ingin mencari istrinya. Alhasil, pria tersebut tewas tergurung arus yang cepat dan mematikan. Tetapi, dengan pengalaman dan insting bertahan hidup, Rambo dan wanita yang diselamatkannya dapat bertahan dari ganasnya arus dengan mengikatkan tubuh mereka berdua ke bebatuan. Lalu Rambo dan perempuan itu terlihat sehat walafiat. Mereka menghampiri tim penyelamat atau polisi yang dimana pasangan suami istri tadi sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Polisi itu rupanya sudah mengenal Rambo, seorang veteran perang Vietnam yang dikenal dengan keganasan dan kebrutalannya dalam menghadapi musuhnya. Lalu polisi itu pun mengucapkan terima kasih yang kesekian kalinya karena telah membantu polisi setempat dalam menyelesaikan masalah-masalah di daerah itu. Scene pun berpindah. Kini Rambo tinggal di sebuah desa yang penuh kedamaian bersama Maria atau teman lama keluarga Rambo yang kini tinggal bersama Rambo. Rambo rupanya sedikit menyesal karena gagal menyelamatkan pasangan suami istri yang tewas tadi. Dan Rambo masih terbayang-bayang dengan aksinya dulu ketika peperangan yang sangat mengerikan. You are not in the place. I can't thank you enough for letting me stay. Tinggal di desa yang jauh dengan tindakan kriminal, Rambo rupanya tetap menyimpan senjata-senjata apinya di ruangan atau labirin bawah tanahnya. Dan berkuda telah menjadi keseharian Rambo dengan usia yang sudah tak muda lagi. Ketika sedang mengecek lampu di ruangan bawah tanah, seketika Rambo mendengar jeritan-jeritan dari kengerian dan kekejaman pada masa peperangan yang hingga sampai saat ini Rambo terus dibayang-bayangi masa lalunya yang kelam. Lalu datang cucu angkat Rambo yang bernama Gabriela atau dipanggil Gabriel. Rambo rupanya sedang membuatkannya pisau untuk diberikan kepada Gabriel yang akan memasuki masa perkuliahan pertamanya. Namun Gabriel menolak secara halus, tetapi Rambo menjelaskan untuk tetap menyimpan pisau itu untuk berjaga-jaga, lalu Gabriel pun menerimanya. Nobody writes letters anymore. Anyway,
Lalu Gabriel dan Rambo terlihat berkuda sambil menyisiri indahnya pemandangan di desa tersebut. Gabriel pun mengatakan kepada Rambo kalau Gabriel akan segera pergi ke pesta temannya. Namun Rambo terlihat khawatir dan menawarkan ruangan bawah tanah atau terowongan bawah tanah yang hanya bisa dimasuki Rambo dan Gabriel untuk mengadakan pesta di tempat tersebut. Gabriel pun mengiyakan tawaran Rambo karena jarang sekali orang biasa masuk ke dalam terowongan bawah tanah itu. Yeah, I do that sometimes, but it's not intentional. You don't let anybody go in the tunnels. Yeah, that'll be fun. Malam pun tiba, terlihat Gabriel membawa temannya untuk berpesta di terowongan bawah tanah Rambo. Dan Rambo tetap memperhatikan dari rumah untuk memastikan keadaan Gabriel sehat walafiat. Lalu saat sedang berduaan dengan kekasih Gabriel, Gabriel ditelepon oleh temannya yang bernama Giselle. Giselle yang sebelumnya pernah menginap di rumah Gabriel meminta Giselle untuk mencarikan keberadaan orang tuanya. Giselle pun menemukan orang tua Gabriel. Rupanya orang tua Gabriel berada di Meksiko dan Gabriel meminta izin kepada Rambo untuk pergi ke Meksiko. Tetapi Rambo tidak mengizinkannya dengan alasan si Giselle ini adalah orang yang tidak benar atau bersangkutan dengan para kartel Meksiko. Akhirnya Gabriel pun menuruti Rambo untuk tidak menemui orang tuanya ke Meksiko. Because I felt my change. Men like that don't change, it only gets worse. Namun, di perjalanan, Gabriel dibisik oleh setan yang terkutuk untuk pergi ke Meksiko. Alhasil, Gabriel tergoyahkan imannya dan pergi ke Meksiko untuk menemui ayahnya. Sesampainya di Meksiko, Gabriel diantar oleh Giselle ke kontrakan ayahnya. Dan kita diperlihatkan dengan sosok ayah dari Gabriel yang terlihat bersikap biasa saja padahal sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Gabriel menemui ayahnya rupanya membawa pertanyaan yang sangat dipertanyakan dalam hidup Gabriel, yaitu mengapa ayahnya meninggalkan Gabriel. Lalu ayahnya menjawab pertanyaan itu tanpa memakai perasaan dan jawaban yang sangat menyakitkan, yaitu karena setelah ibu Gabriel meninggal, ayah Gabriel tidak memiliki perasaan lagi terhadap Gabriel. Artinya, ayahnya memang tidak menginginkan Gabriel sejak Gabriel masih kecil. Dan jawaban itu sontak membuat perasaan Gabriel sangat sakit dan tak tertahankan. Being dies and leaves me with you. Karena Gabriel sedang sedih dan bukannya dibawa pulang, si Giselle ini malah membawanya ke klub malam dan Gabriel terlihat diberikan minuman yang sudah dimasukkan obat untuk ketidaksadaran. Dan kita diperlihatkan dengan Miguel, yaitu seorang pebisnis ilegal yang menjual perempuan-perempuan ke seluruh dunia. Miguel yang memiliki nama asli Hugo Martinez dan memiliki saudara bernama Victor Martinez, kedatangan seseorang bos besar yang ingin bermitra dengan Miguel untuk memperluas bisnis ilegalnya itu. Keesokan harinya, Maria memberitahu Rambo bahwa Gabriel tidak ada di rumah temannya, tetapi Gabriel pergi menemui ayahnya di Meksiko. Mendengar berita itu, Rambo sontak dengan wajah yang mengerikan langsung tancap gas ke Meksiko. Please, John, please, I can't control what's out there. Lalu Gabriel sudah terlihat berada di bangunan kumuh yang penuh dengan wanita-wanita yang siap dijual. Victor memberitahu wanita yang ada di situ, termasuk Gabriel, untuk jangan sekali-sekali kabur dan melawan. Kalau sampai itu terjadi, maka tak akan segan-segan bawahannya akan menghukum mereka semua. Me cabrono. Y me las voy a cargar. Dan terlihat Rambo sudah berada di Meksiko dan menemui ayahnya Gabriel. Rambo pun menanyakan kemana Gabriel pergi. Ayahnya menjawab bahwa tidak tahu Gabriel pergi kemana. Sontak amarah Rambo tak tertahankan lagi dan sampailah Rambo di rumah Giselle. Awalnya Giselle berbohong dan tidak tahu kemana perginya Gabriel. Tetapi dengan bukti gelang yang dimiliki Giselle, yang sebelumnya gelang itu berada di tangan Gabriel, Giselle tidak bisa mengelak lagi. Dan sekali lagi Rambo menanyakan di mana Gabriel berada.
Lalu Giselle membawa Rambo ke tempat di mana Gabriel dibuat tak sadarkan diri. Dan Rambo bertemu dengan seseorang pria yang membuat Gabriel tak sadarkan diri. Dan Rambo membawa pria tersebut ke belakang untuk ditanyakan keberadaan Gabriel. Di sini terlihat betapa mengerikannya Rambo sampai bisa mematahkan tulang rusuk pria tersebut. Lalu Rambo pun membawa pria itu untuk ditunjukkan kemana pria itu membawa Gabriel. Dan di sini ada seseorang wanita yang sedari tadi terus memperhatikan Rambo dari kejauhan. Entah apa maksud wanita tersebut. Wanita itu mengikuti Rambo dari belakang. Lalu Rambo dengan arahan pria itu sudah sampai di tempat di mana Gabriel disekap. Tanpa berpikir panjang, dengan gagah berani Rambo langsung menusuk masuk ke area mereka. Dan betapa ironinya melihat Gabriel dipaksa untuk ditiduri oleh polisi Meksiko, yang seharusnya polisi itu menjaga, mengayomi, dan menindak kartel-kartel Meksiko, malah bekerja sama dengan kartel-kartel itu. Rambo nampaknya sedari tadi sudah ketahuan dan terlihat Rambo dikepung dari berbagai arah. Awalnya Rambo menunjukkan foto Gabriel ke Miguel, namun Miguel malah memerintahkan anak buahnya untuk menghajar rame-rame sampai membuat Rambo tak berdaya. Awalnya Rambo akan langsung dihilangkan nyawanya, namun Miguel bermaksud untuk melihat kepedihan dan kekejamannya. Akhirnya Rambo dibiarkan untuk hidup dan diberi tanda X di wajahnya. Lalu wanita yang dari tadi mengikuti Rambo membawa dan menolong Rambo untuk diobati. Dengan sangat kejam, rekan kerja Miguel atau Victor menyuntikkan cairan yang tidak diketahui ke tubuh Gabriel, yang membuat Gabriel tambah kritis dan tak sadarkan diri. Rambo terlihat sudah diobati dan dokter yang mengobatinya memberitahu wanita itu bahwa Rambo telah mengalami gegar otak dan harus istirahat total. Debería estar mejor en un par de días. Terlihat Rambo dalam kondisi tidak sadarkan diri dan Maria terlihat tidak tenang di rumahnya, terus memikirkan Gabriel dan Rambo. Di sisi lain, Gabriel terus digunakan dan disuntikan terus-menerus sampai kondisinya makin menurun. 4 hari telah berlalu. Akhirnya Rambo sadar dan bangun dari tempat tidurnya. Rambo pun menanyakan kepada wanita yang telah membantunya siapa dia, sedang ngapain, dan kenapa membantu Rambo. Wanita itu pun menjawab, namaku adalah Carmen Delgado, jurnalis independen yang menyelidiki kartel yang bernama El Flaco yang telah membuat saudara Carmen mati karena overdosis. El Flaco dipimpin oleh 2 orang bersaudara, yaitu Hugo Martinez atau Miguel dan Victor Martinez. Lalu Rambo meminta bantuan Carmen untuk menolongnya membawa Gabriel pulang. Dengan melihat kesungguhan dan Rambo ini bukan orang biasa, akhirnya Carmen bersedia membantu Rambo untuk membawa Gabriel pulang. Just do it through. Thank you. Dengan mengendari mobil, Rambo berhasil masuk ke tempat semacam jasa penyewaan wanita. Saat sedang melengah, Rambo berhasil membogem bawahan dari Martinez bersaudara, dan Rambo berhasil membantai para lelaki nafsuan itu. Akhirnya Rambo menemukan Gabriel. Namun Gabriel terlihat dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan cepat Rambo langsung membawa Gabriel pulang. Lalu terlihat Victor memarahi Miguel karena telah membiarkan sang veteran perang Vietnam yang dikenal brutal selamat dan berhasil membawa Gabriel pulang. Alhasil, Victor mengambil alih tindakan untuk menaklukkan a.k.a. John Rambo. No. A mí me valen verga ellos, güey. Saat sedang di perjalanan pulang, Rambo mengajak Gabriel untuk tetap ngobrol dan tetap sadar. Namun dengan kondisi yang sangat kritis, kondisi Gabriel semakin menurun dan Gabriel tewas tepat di samping Rambo. Sesampainya di rumah, Maria yang dari jauh hari sudah mencemaskan Gabriel, yang kini Gabriel sudah tiada. Alhasil Maria tidak bisa menahan air matanya. Lalu Maria mengemas seluruh foto dan barang untuk dibawa ke rumah saudara Maria, karena
rumah tersebut akan dikosongkan dan Rambo berpamitan kepada Maria karena Rambo akan berpergian dan tidak akan tinggal di rumah itu lagi. Rambo sadar bahwa El Flaco akan datang dan menghampirinya. Karena itu, Rambo terlihat sedang menyiapkan serangkaian senjata dan jebakan-jebakan di sekitar rumah dan di ruangan bawah tanahnya. Rambo menyiapkan segalanya dengan matang dan terlihat Rambo memang sudah terbiasa akan situasi tersebut. Lalu Rambo mendatangi Carmen bermaksud untuk meminta bantuannya untuk membalaskan dendam ke El Flaco yang telah membuat Gabriel tewas. Lagi-lagi, Carmen awalnya menolak karena sangat berbahaya jika masuk ke dalam tempat mereka. Dan Carmen selama ini menahan rasa ingin balas dendamnya karena Carmen sadar El Flaco adalah kelompok kartel besar yang sulit ditakluki. Tetapi Rambo meyakinkan Carmen untuk membalaskan dendamnya. What if you can't move on? What if I want them to... Dengan sangat brutal, Rambo menghabiskan anak buah Victor satu persatu dengan gaya perang Rambo yang sangat ikonik. Lalu, keesokan harinya, polisi dan anak buah El Flaco termasuk Miguel sudah datang ke tempat di mana Rambo membantai Victor dan anak buahnya. Dan secara mengagetkan, Miguel melihat Victor berada di kasur tanpa kepala. Ternyata, Rambo sudah memenggal kepala Victor dan memberi isyarat peperangan kepada El Flaco. Dengan terbunuhnya Victor, Miguel langsung menyiapkan pasukannya untuk mengepung rumahnya Rambo. Di sisi lain, Rambo terlihat mempersiapkan berbagai peralatan untuk digunakan Rambo dalam menghadapi serangan pasukan El Flaco yang dipimpin Miguel. Keesokan harinya, Rambo tak lupa untuk mendatangi makam Gabriel dan terlihat dari kejauhan rombongan El Flaco sudah sampai ke kediaman Rambo. Rambo pun bergegas untuk bersiap-siap menghadapi gempuran El Flaco. Dan boom, mobil terdepan El Flaco kena jebakan ranjau yang mematikan. Lalu, pasukan El Flaco yang dipimpin Miguel berpencar untuk mengepung Rambo. Tapi dengan gaya peperangan seperti hantu, Rambo sulit untuk ditangkap dan Rambo berhasil menumbangkan mereka satu persatu. Bodohnya, mereka malah masuk ke jebakan bawah tanah yang dimana peralatan dan jebakan sudah disiapkan Rambo untuk menghabisi mereka. Selang beberapa langkah, perangkap yang jenis itu memakan korbannya. Dan Rambo dengan lihai bergerak ke segala arah yang membuat pasukan El Flaco sulit menangkap Rambo. Musik pun dimainkan dan Rambo menari-nari dengan senjatanya untuk menghabisi mereka semua dengan brutal. Namun, secerdik-cerdiknya Rambo, selihai-lihainya Rambo, Rambo tertembak juga di bagian perut. Lewat walkie-talkie, Rambo memberitahu kepada Miguel bahwa pasukannya telah rata dan hanya menyisakan Miguel seorang. Lalu Rambo menarik pemicu ledakan yang membuat ruangan atau lorong bawah tanah tersebut terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Namun Miguel berhasil selamat. Kini menyisakan mereka berdua dan secara tak terduga Rambo berhasil memanah Miguel dari kejauhan dan membuat Miguel kesulitan dan sulit bergerak. Secara brutal, Rambo memberikan rasa sakit yang amat sakit kepada Miguel, yaitu dengan menusuk dan menggoyangkan dadanya dengan mengambil jantung Miguel secara paksa. Dan akhirnya El Flaco tumbang di tangan sang legenda aka John Rambo. I've lived in a world of death. Dan akhir film kita diperlihatkan sang legenda John Rambo sedang duduk sambil menahan rasa sakit akibat peluru yang menembus badannya.